sambungan itu ada dua selang angin yang fungsinya berbeda-beda. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel saya. Sesuai permintaan kalian teman-teman, di sini masih ada yang kurang paham atau memang dia baru di dunia trailer. Kejelasan untuk sambungan atau hose selang angin pada trailer itu ada dua. Selangnya ada tiga, yang satu itu untuk kelistrikan seperti lampu rem, lampu kota, dan juga lampu sen. Nah, untuk kedua selangnya yang berwarna merah dan juga berwarna kuning itu untuk angin dan fungsinya masing-masing. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, mungkin bisa membantu teman-teman. Di sini saya menggunakan Hino 500 yang baru 285. Soalnya setiap tipe truk itu biasanya sambungan angin atau hose selang angin itu berbeda-beda. Dan kali ini saya akan menggunakan Hino yang biasanya saya gunakan. Hino FM 285 TH. Di bagian sambungan itu ada dua selang angin yang fungsinya berbeda-beda. Untuk yang merah ini untuk pengisian angin. Jadi proses pengisian itu di head, ditampung di tabung head, kemudian ditransferkan ke sasis menggunakan selang yang berwarna merah ini. Kalau selang warna merah ini tidak ditancapkan, nanti angin yang di sasis nggak akan terisi. Jadi di sasis itu juga ada tabung, pengisiannya itu lewat sini. Kalau tabung penuh berarti sasis sudah ready. Dan yang kuning itu untuk pengereman. Jadi kalau kita menggunakan rem sasis, ada videonya juga, nanti bisa lihat di link di deskripsi, atau bisa juga kalian lihat di akhir video, nanti saya tempel di belakang penggunaan rem sasisnya. Kalau yang kuning ini untuk pengereman. Jadi kalau ini kita lepas, kita rem sasis, maka sasis tidak akan mengerem. Jadi selang ini yang kuning ini itu untuk pengereman sasis. Jadi harus dipahami, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik waktu jalan nggak bisa jalan, dan kalau pengereman pun nggak akan berfungsi. Jadi merah harus ke tempat yang merah dan yang kuning ke tempat yang kuning. Untuk memastikannya biasanya kita pasang dua-duanya, kita lepas handrem pada head. Kalau ada suara jas dari belakang dari sasis, itu berarti angin sudah terisi dengan benar. Atau juga bisa lepas handrem terus kita rem sasis. Di rem sasis terus kita lepas, ada suara angin yang keluar dari sasis, berarti sasis ini pemasangan hose-nya sudah benar. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi untuk yang merah ini untuk pengisiannya, dan yang kuning untuk remnya. Begitu, mungkin sedikit akan lebih jelas lagi kalau kita lepas.
untuk kita lepas. Nah, untuk pemasangannya merah, biasanya kalau kita lepas akan ada suara angin yang mengisi ke belakang atau suara angin mengisi ke sasis. Nah, ada suara ses di belakang sasis, itu berarti angin ini terisi. Dan untuk Hino yang terbaru teman-teman, jadi pemasangannya otomatis. Dari selang ini langsung kita pasang saja, karena otomatis kalau yang Hino yang lama itu ada kran di bagian depan. Biasanya ada kran di bagian sini, di dekat di ujung selang itu, di bagian head. Biasanya terletak di sini itu ada kran. Kran itu kalau mau kita lepas, kita tutup dulu krannya. Setelah kita pasang baru kita buka. Dan setelah kita buka, nanti akan ada suara angin yang masuk ke sasis. Itu fungsi kran di Hino yang lama. Kalau ini Hino yang baru, jadi kita tinggal pasang saja, maka nggak perlu ada kran anginnya. Untuk pengisian jarumnya bisa kalian lihat juga di sini. Waktu kita pemasangan, sebelum dipasang, pastikan bahwa jarum keduanya itu di posisi yang berwarna putih, dan yang berwarna merah, selang berwarna merah, kalau kita pasang akan berbunyi suara angin yang masuk ke sasis. Kalaupun tidak ada, bisa kalian pastikan dari jarum yang ini. Kalau dari kedua jarum ini, anginnya setelah disambung, anginnya itu berkurang, berarti itu angin yang ada di head mengisi ke sasis, artinya pemasangan sudah benar. Dan kalau kita pasang yang berwarna merah, jarum tetap di kondisi seperti ini, tidak berkurang, berarti pemasangan itu kebalik atau salah. Ya, untuk pengertiannya jadi begitu teman-teman. Untuk yang berwarna merah itu untuk pengisian anginnya, dan yang berwarna kuning untuk kita mengerem sasis. Untuk pengereman sasis bisa kalian lihat videonya, saya taruh linknya di deskripsi, di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Kalaupun kurang jelas, bisa langsung ditanyakan aja di kolom komentar, nanti saya balas satu persatu. Terima kasih yang sudah memberi masukan dan juga saran ataupun pertanyaan. Ini bisa membantu teman-teman yang belum paham. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.